Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Tuhan Yesus yang mampu sanggup memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu kemarin. Kami sungguh melihat, kami mengalami, dan kami merasakan betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi setiap kehidupan kami. Semua kami yang ada di tempat ini, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi memenuhi setiap kehidupan kami. Urapi firman-Mu, bahkan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena roh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sore hari ini. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang adalah majikan agung saya, yang sudah mengutus saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih saya juga buat Bapak dan Ibu Birawa di tempat ini yang boleh mempercayakan saya lewat Bapak Johan. Dan semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nama saya Yanco Godongan. Puji Tuhan, itu perkenalan singkat saya. Saya akan mengawali dengan sebuah kalimat yang berbunyi, pencobaan atau ujian itu merupakan bagian yang terpenting dalam perjalanan kehidupan kekristenan untuk membentuk otot-otot rohani dan iman yang kuat supaya kita menjadi tahan uji. Sekali lagi, pencobaan atau ujian merupakan bagian yang terpenting dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Untuk apa? Untuk membentuk setiap otot-otot rohani kita. Iman kita menjadi kuat. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen, pribadi-pribadi yang tahan uji. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Oleh sebab itu ada satu sikap yang luar biasa, yang indah, yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi setiap orang-orang percaya yang menghadapi masalah atau persoalan. Karena tadi saya melihat, mendengar kesaksian, benar-benar memang manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan. Oke? Anda sepakat, Anda setuju? Amin. Amin. Manusia selama kita masih bernafas, masih ada sampai hari ini, tidak akan pernah lepas dari persoalan, masalah, ujian apapun. Karena itu tadi saya berkata bahwa itu akan membentuk setiap otot-otot rohani kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji ke depan. Karena kita tidak tahu, saudara, bahwa sampai kapan Tuhan akan datang. Tidak ada manusia pun yang tahu. Selama Tuhan belum datang, maka Tuhan akan memproses setiap kehidupan kekristenan kita menuju kepada kesempurnaan ilahi. Puji Tuhan. Saya akan mengawali dengan satu firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu sering dengar, sering baca, tapi kita akan sharing bersama-sama malam hari dalam beberapa menit ke depan. Dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, ya, kita lihat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ingat, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, bukan 1, 2, 3, bahkan lebih, berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai persoalan. Coba Anda kritisi kalimat ini, bahwa bahasa pencobaan menurut saya itu nggak nyambung dengan yang namanya, maksudnya bahasa kebahagiaan itu tidak nyambung dengan yang namanya pencobaan.
Kalau kita bicara kebahagiaan, otomatis kita bisa melihat anak kita, orang-orang terdekat kita, saudara kita, ketika mereka berbahagia dengan apa? Mungkin naik ke pelaminan, atau mereka bisa diberkati Tuhan luar biasa. Harusnya kata bahagia ini harus sepadan dengan diberkati Tuhan. Berbahagia, selamat berbahagia, artinya bahwa sesuatu yang menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi Alkitab berkata bahwa ini sangat bertolak belakang. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam pencobaan. Otak manusia ini tidak akan bisa berpikir jernih, saudara. Kalau setiap kita mengalami masalah terus kita berkata bahwa saya bahagia dengan peristiwa yang terjadi hari ini. Saya bahagia sekali kenapa anak saya ketabrak mobil kemarin, tapi itu logikanya nggak nyambung. Saya berbahagia kemarin, puji Tuhan, oma saya meninggal. Artinya bahwa kata bahagia ini harus sepadan, cocok dengan puji Tuhan kemarin. Saya bersyukur sekali, saya berbahagia sekali hari ini karena saya kemarin diberkati oleh Tuhan. Lewat apa? Maaf, dengan mobil, dengan rumah, dan sebagainya. Itu harus. Kalau kita lihat bahwa terjemahan lain dari kata berbahagia adalah bersuka cita, bergembira, dan bersyukur. Artinya bahwa Yakobus sedang memperingatkan orang-orang Israel yang ada di penghujung dunia, di belahan dunia. Dia menasihati kedua belas suku orang Israel yang ada di pelosok dunia. Dia berkata bahwa, hei saudara-saudaraku, kalau engkau mengalami pencobaan, masalah, persoalan, hendaklah engkau bersuka cita. Dia sudah mengingatkan bahwa Yahweh Elohim adalah Yahweh gunung batu dan kekuatan. Sebab itu bersuka cita dan bersyukur. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5:18 itu adalah kata yang luar biasa. Dia berkata bahwa dalam segala hal bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Paulus sudah mengingatkan kita yang hadir hari ini bahwa apapun situasi, apapun kondisi yang terjadi atas hidup kita, dia berkata bahwa apapun yang terjadi, hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Alkitab atau firman Tuhan menuntut kita orang percaya untuk bersyukur, bersuka cita, bergembira saat mengalami berbagai pencobaan? Tentunya ada tujuan Tuhan. Ketika Tuhan berkata bahwa, hei, kalau kamu ada dalam situasi buruk, situasi yang tidak baik, persoalan, ada masalah, apapun itu, tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Kita melihat yang pertama adalah mengapa firman Tuhan menuntut kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi, untuk tetap bersyukur dan bersuka cita dan bergembira dalam situasi apapun. Yang pertama adalah untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang berbahaya. Sekali lagi, kenapa Alkitab menuntut kita sebagai orang percaya untuk bersyukur ketika kita ada dalam kondisi terburuk sekalipun? Kenapa? Karena untuk mencegah, untuk menghindari hal-hal yang berbahaya yang sering terjadi apabila seseorang menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan. Apa yang timbul? Kekhawatiran, rasa bimbang, rasa takut, kecewa. Ada seorang ibu, dia marah, dia sangat kecewa, dan dia bilang kepada anaknya, kalau saya mati, jangan kubur secara Kristen. Itu
kosletnya udah akut, artinya persoalannya udah orang gereja busuk, majelis busuk, dia udah gak mau. Satu kepahitan yang dialami karena berbagai-bagai situasi. Dia berpikir bahwa ketika menjadi orang percaya maka perjalanan hidupnya akan mulus. Tidak, saudara. Alkitab berkata bahwa kita harus masuk dalam penderitaan. Memang gak gampang, saudara. Menjadi orang Kristen itu memang tidak gampang. Itulah yang dimaksud Tuhan adalah ujian. Ujian ini akan selalu ada dalam perjalanan hidupmu. Entah ujian itu di depan, entah di belakang, entah di samping kiri, di samping kanan. Ujian itu akan selalu berbarengan dalam hidup kita sampai kita mengakhiri hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang bahwa firman itu tidak akan pernah salah, saudara. Kenapa? Dia bilang bahwa bersyukuri aja apa yang terjadi. Syukuri aja. Kenapa? Ini untuk mencegah orang-orang kalau sudah menghadapi persoalan, menghadapi masalah, tekanan hidup, Anda pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul, coba di-say, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat. Kami perlu Roh Kudus tanpa, sebab itu bawalah kami pada kebenaran. Memang tidak asik buat kita yang umur-umur 50-an, yang mungkin yang umur-umur 20-an ya, mereka pikir itu lagu balada dari mana itu. Tapi ini lagu ini ada true story-nya. Saya punya dosen Pendeta J. Awandatu. Dia adalah dosen di Cianjur Bible School. Dan saya lulusan dari sana. Dia kecewa dengan Tuhan ketika anak pertama dia meninggal, kira-kira baru masih berapa tahun. Marah dia. Itu adalah persoalan bagi dia, itu berat. Mungkin bagi orang lain, dia sudah hamba Tuhan. Awandatu ini terkenal di daerah Cianjur itu, karena emang di daerah sana kita tahu bersama, dan dia punya gereja ada 5 lantai, dan itu proses yang dia jalani. Kalau Anda lihat berdiri hari ini megah, Anda harus lihat story-nya di belakang dulu, dia seperti apa. Dia marah sama Tuhan,
dan dia mau bunuh diri. Di tol Jagorawi, dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Dia sendirian di mobil, sendirian, dan dia sudah mengambil satu keputusan bulat untuk bunuh diri, melemparkan dirinya ke jalan supaya bisa ada mobil di belakang yang tabrak. Dia sudah 100%, 1000% untuk bunuh diri. Dia sudah buka pintu. Ketika dia sudah ingin melemparkan dirinya, maka ada sesuatu yang menahan dia. Mungkin bagi kita persoalan itu kecil, bahasa kasarnya, kan kamu masih bisa buat anak lagi. Kenapa harus membodohi dirimu dengan apa membunuh diri? Tidak ada orang di dalam mobil itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia sudah nekat, dia sudah buka pintu, maka dia merasa bahwa ada tangan yang pegang dia. Maka tercipta lagu ini, peganglah tanganku Roh Kudus. Kasih tepuk tangan. Ini yang firman Tuhan jelas kasih tahu kepada kita bahwa apapun situasi, kondisi yang kita alami hari-hari ini, dia bilang, kenapa harus bersyukur? Kenapa kita harus syukuri? Karena itu bagian dari pencegahan. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Ketika itu terjadi, maka hidup kita bisa goncang, keluarga kita bisa goncang, pekerjaan kita bisa goncang, bisnis kita bisa goncang. Tapi ada juga orang yang memang nggak kuat. Satu Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya bahwa dalam segala kondisi situasi yang terjadi, Tuhan mau tetap tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa mampu berdoa. Kenapa? Karena hanya doa lah yang bisa membuat kita kuat di hadapan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, menghadapi dengan kekuatan diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita akan dibawa menuju kepada kehancuran. Tapi firman Tuhan, dia berkata bahwa kuasai dirimu ketika apa? Ketika kita ada dalam situasi terburuk sekalipun, dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Manusia apapun keadaan dia, saudara, mau dia orang kaya, orang miskin sekalipun, berpangkat dan tidak berpangkat sekalipun, ketika menghadapi situasi yang tersulit, maka dia perlu Tuhan. Semua yang menempel dalam dirinya tidak akan bisa menolong dia. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kuasai dirimu dan tetap tenang. Supaya apa? Karena doa adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada kemenangan. Amin. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Filipi 4 yang 6 dia berkata bahwa Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan takut, jangan khawatir, jangan kecewa. Alkitab katakan bahwa nyatakanlah semua itu kepada Tuhan lewat doa. Ada satu momen yang saya tidak akan pernah lupa dalam perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ketika anak saya berumur 3 tahun, 2010, 2 tahun. Itu saya tahu itu hari Minggu pagi, dini hari jam 3. Terus dia panas. Karena saya berpikir bahwa saya harus padan jam 7 pagi di Hotel Ciputra. Kayak saya capek banget. Terus saya bangun dan dia minta minum. Setelah dia minum,
Itu dia langsung kejam luar biasa, kejam. Dia berontak kejam. Bukan masalah kejamnya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya angkat dia, saya tengking, darah Yesus berkuasa. Saya merasa bahwa momen itu adalah momen yang paling menakutkan dalam hidup saya. Itu saya punya kepala jadi besar. Itu saya tahu bahwa di sekeliling saya itu ada roh-roh dunia orang mati yang coba merampas anak saya. Saya tahu bahwa itu tangan saya itu kayak ada yang itu semua, dan kepala saya jadi besar. Saya berdarah berkuasa dan saya terus tanding dia. Saya harus berjuang kira-kira 5-10 menit. Tiba-tiba dia terdiam, kepalanya langsung jatuh. Saya pikir lewat dia. Saya berdoa darah, bisa saya di pojok dia teriak, saya nggak mau lihat lagi. Anak saya Kevin, saya nggak mau lihat lagi Tuhan, karena dia tahu sudah mati. Saya berdoa darah berkuasa, darah saya tengking, diam. Terus saya lihat itu udah pucat, terus bibirnya udah mau berubah. Dalam kondisi saya pegang, saya kayak melihat satu penglihatan bahwa orang-orang sudah mulai datang dengan apa? Dan di rumah saya itu ada janur kuning, sudah ada janur kuning, orang-orang sudah mulai datang. Saya pikir lewat anak ini. Tiba-tiba saya terus berdoa, darah harus berkuasa, dan akhirnya dia siuman. Pagi-paginya saya bawa dia ke Karolos, dan kira-kira cuma setengah jam di situ, kasih obat yang dari dubur itu biar panasnya turun, dan setelah itu saya pulang. Bukan masalah dia kejam, tetapi saya tahu bahwa ada spirit, ada roh yang jahat. Dan makanya dua hari kemarin saya tanya sama Israel, itu waktu Kevin itu, dia bilang itu adalah momen yang paling menakutkan. Karena kenapa? Saya harus berperang karena saya tahu bahwa ini ada roh, ada spirit. Saya tahu bahwa itu dunia orang mati, karena kayak ada orang, dan saya tahu, makanya darah Yesus membungkus anak saya itu, dan sampai hari ini dia sehat kuat, berusia 15 tahun. Tuhan, tidak gampang saudara untuk menghadapi situasi kondisi yang seperti itu. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan, itu akan menjadi satu kesia-siaan. Yang kedua, kenapa firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, kondisi apapun. Kita melihat yang kedua adalah, kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 dan 11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau akan membawa kami untuk mati di padang gurun? Ketika Tuhan membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka bukan berarti ketika Tuhan menolong mereka, bukan berarti ketika Tuhan menjaga mereka, bukan berarti ketika Tuhan menuntun mereka aman dari situasi. Tidak, tapi Alkitab berkata bahwa ketika mereka akan menyeberang laut Kulsum, Anda melihat bahwa mereka ketakutan. Kenapa? Karena di belakang mereka tentara Mesir sedang menyerang mereka, dan mereka marah kepada Musa. Musa, kami kan sudah bilang gak usah bawa kami keluar dari Mesir. Emang di Mesir tidak ada kuburan? Mereka marah kepada Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena ini adalah penjagaan supaya apa? Ketika orang dalam situasi, dalam persoalan, dalam apapun kondisi yang kita alami, maka pada dasarnya orang akan marah dan menyalahkan Tuhan. Anda pernah nggak menyalahkan Tuhan? Ya, nah, saya pernah. Jujur.
Saya menyalahkan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah memberikan hidup saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya sudah memberi diri saya untuk menjadi hamba Tuhan. 2006, baru setelah menikah kami, baru 2 tahun menikah, saya berpikir ke bawah ketika udah kurang lebih 7-8 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya berpikir bahwa apa juga saya jadi hamba Tuhan, karena waktu itu saya pikir saya udah menikah. Umur di kampung umur 20-an memang begitu. Kalau 30-an nggak laku nantinya. Di kampung memang umur rata-rata yang nikah 20-an. Saya berpikir waktu itu usia saya 20. Ya udahlah, saya menikah. Tapi memang rencana Tuhan. Ada satu gembala datang ke saya, Yanser, kamu mau nggak ikut perkemahan Sulawesi Utara, perkemahan pemuda GPD Sulawesi Utara? Saya bilang, Bu, bukan, saya banyak pekerjaan. Saya kerja di sawah waktu itu. Ini sawah ini berapa hari lagi harus nanam, jadi saya harus kerja. Nggak bisa saya ikut perkemahan dalam waktu 2 hari. Terus dia bilang, tapi katanya ada perubahan. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Tapi bilang, kalau minggu depan saya ikut. Kalau minggu ini enggak. Tapi Tuhan nyatakan bahwa akhirnya minggu depan baru perkemahan, ikutlah. Dan di situ saya mengalami lompatan yang sangat luar biasa, sehingga saya nggak punya rencana untuk sekolah Alkitab, untuk jadi hamba Tuhan. Saya pikir ya udahlah, nyenangin gembalanya kan. Udahlah ikut aja, ikut. Nyenangin gembala, udahlah, yang penting di sana makan, tidur, ya udah. Nggak taunya di situ pembicaranya itu pengurapannya luar biasa, sehingga sepanjang perkemahan di sana itu tidak berhenti ibadah nangis. Dan saya ambil keputusan, saya harus sekolah. Saya berpikir begini, bahwa ketika saya sudah sekolah Alkitab, menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, saya pikir bahwa enak-enak aja. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan. Ketika anak saya mau lahir ke Carlos, itu sedikit langganan sih. Tapi Carlos, saya pikir udah mau lahir, nggak taunya 4 hari dia belum lahir, sudah diambil semua tindakan untuk lahir, tidak lahir. Dan akhirnya suster kepala panggil, Bapak Yanser menghadap. Saya pikir, oh udah lahir ini. Nggak taunya dia bilang, Pak, Bapak harus putuskan hari ini, jam ini harus disesar. Wih, kita bilang, doi di mana ini? Itu sesar itu tahun 2006 itu 10 juta. Doi di mana ini? Saya hamba Tuhan kan gajinya 30 hari sebulan kan. Mana ada, saya bilang. Situ saya marah sama Tuhan. Saya keluar. Bapak harus ambil tindakan, karena tindakan terakhir yang dibutuhkan untuk istri untuk melahirkan itu nggak mempan. Sudah kami lakukan Pak Yanser, semua tindakan proses untuk melahirkan, tidak bisa. Proses terakhir harus disesar. Oke, kayak orang-orang pintar aja. Saya keluar dulu, telepon teman dulu, keluar. Itu di samping jalan itu saya marah sama Tuhan. Bayangkan, Tuhan, saya nangis, saya marah. Suster lewat-lewat, saya udah nggak peduli. Masalahnya 10 juta ini, mencari di mana tuh 10 juta? 2006. Tuhan, saya marah. Saya sudah berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya bilang, kurang apa lagi saya itu Tuhan? Bayangkan, ini istilahnya Alkitab bilang bahwa kebaikan manusia itu seperti kain keset, nggak ada artinya. Kita mau kasih tunjuk kita punya prestasi dalam pelayanan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kalau Tuhan cabut urat satu pun di kepala, apa kita? Nggak stroke? Nggak bagaimana? Tuhan bilang, istilahnya kasarnya, kalau dia berdiri di hadapan saya, dia akan berkata, Yanser, saya cabut urat satu di kepala pun kamu nggak bisa apa-apa. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, saya sudah melayani Tuhan. Saya nangis. Saya sudah melayani. Duit di mana ini? Saya menyalahkan Tuhan dengan luar biasa.
saya datangi kantornya rumah sakit Karawas itu, yang apa namanya, admin. Saya marah juga ke mereka. Bu, saya dengan Yansen, anak saya mau dioperasi, terus bisa nggak ada keringanan? Aduh Pak Yansen, mungkin ada keringanan sedikit. Ya jadi uang kerja dokter mungkin dipotong. Dia bilang 15.000. Hah? 500.000. Wih, saya pikir kan memotong setengah gitu. Oh, saya bilang, ini rumah sakit macam apa ini? Saya bilang, katanya iman, pengharapan, dan kasih. Mana kasihnya? Bayangkan. Saya bilang, mana kasihnya? Saya mulai menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Ini yang terjadi ketika kita dalam kondisi yang sangat terpuruk dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala kondisi apapun. Firman Tuhan dalam terjemahan ini berkata bahwa apapun yang terjadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Ini adalah bentuk pencegahan Tuhan bagi kita. Supaya apa? Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan istri kita, menyalahkan suami kita, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan siapapun. Sehingga apa? Kata-kata kutuk keluar dalam diri kita kepada orang lain. Anda tahu bahasa dari seorang Ayub, dia mengutuki hari kelahirannya. Itu adalah bentuk satu kemarahan dia kepada Tuhan. Kalau begitu ngapain Tuhan ciptakan saya? Dia marah kalau harus terjadi kondisi yang seperti ini. Kenapa Tuhan harus menciptakan saya, menghidupkan saya? Dia mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Istri Ayub, dia berkata bahwa, hei suamiku, ngapain kamu harus bertahan dengan imanmu kepada Tuhan? Kutukilah. Coba kita lihat Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua dia berkata begini, ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita tidak mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istrinya berkata bahwa, ngapain capek-capek kamu harus berharap kepada Tuhan? Dengan kondisi Anda tahu bahwa Ayub ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sendirilah yang bersaksi di hadapan para iblis. Hei iblis, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Itu percakapan antara pribadi yang maha tahu dengan pribadi yang tahu. Ketika Tuhan berkata sebagai Tuhan yang maha tahu, dia berkata kepada iblis yang tahu, hei iblis, kamu tahu nggak? Kamu lihat nggak kondisi kehidupan Ayub? Dia adalah orang yang saleh, jujur. Itu sudah komplit, saudara. Kalau bilang saleh itu sudah jujur, setia, takut akan Tuhan, itu sudah kompleks. Bukan manusia yang bersaksi tentang kesalehan Ayub, tetapi Tuhan sendiri yang bersaksi. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan iblis. Awadatu pernah berkata begini, orang kalau berkhotbah dia bisa berbohong. Kalau dia bersaksi, dia bisa berbohong. Bisa. Tapi kalau dia berdoa, dia tidak bisa berbohong. Ayub ini adalah pribadi yang spektakuler, lengkap sebagai imam, sebagai suami. Ini yang dicari oleh perempuan-perempuan sekarang, saleh,
takut akan Tuhan, jujur, dan sebagainya. Anda melihat iblis berkata bahwa kamu sendiri kan yang memagari hidup dia, berkat dia, semua yang dikerjakan, bisnis dia, semua kan kamu yang pagari dia dengan pagar api kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bisa menjamah. Coba kalau kamu angkat pagar-pagar itu, perlindungan yang kamu pagari keluarga ini, saya lihat dia pasti akan mengutuki kamu. Oke, deal, angkat itu pagar perlindungan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu boleh buat apapun dalam hidupnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi nyawa jangan, itu urusan saya. Ini kesaksian Tuhan untuk membuktikan Ayub tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi dalam hidupnya. Ini adalah permainan tingkat tinggi antara dunia surgawi dan nerakawi. Itu permainan, istilahnya kalau kita bilang itu permainan tingkat tinggi. Tidak ada yang tahu. Ayub mana ngerti, tapi diambil. Istri aja tidak sanggup. Artinya bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Untuk mencegah supaya apa? Kita tidak marah berlebihan kepada Tuhan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Dan Ayub pada akhirnya, pada ayat-ayat setelah itu, dia berkata bahwa dia mengutuki hari kelahiran. Seringkali orang mulai mengutuki dirinya, ini karena salah orang tua saya, ini karena salah siapa, ini salah siapa. Yang terakhir, Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tujuan Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Dia berkata bahwa aku mengetahui, Tuhan tahu setiap apa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita semua, yaitu adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh kebahagiaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kesia-siaan dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi, maka itu ada maksud dan tujuan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami setiap tujuan Tuhan dan maksud dalam seluruh perjalanan hidup kita. Yakobus 1 ayat 5 dalam terjemahan ini berkata begini, jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakan kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonnya. Artinya begini, kalau kita ingin tahu bahwa apa sih yang terjadi dalam hidup kita, tanya sama Tuhan. Kalau kita ingin mengetahui, mengerti apa yang terjadi atas hidup kita harus tanya sama Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia berkata bahwa tanya sama Tuhan. Kalau engkau dalam kondisi terpuruk sekalipun, tanya sama Tuhan, karena dia tahu apa yang dia rancangkan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tujuan Tuhan itu cuma satu, membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Tujuannya cuma itu. Tapi harus melewati proses. Kenapa? Tuhan harus membawa mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan ingin menghancurkan mental budak mereka. Karena selama kurang lebih 300 tahun
tahun mereka dijajah oleh bangsa Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir, maka Tuhan harus membentuk mereka, mengeluarkan yang namanya karakter-karakter budak, mental-mental budak, yaitu hal-hal yang duniawi dalam diri bangsa Israel, supaya apa? Untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Sama dengan hidup kita, saudara, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan atas kehidupan kita. Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita, tapi Dia merancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sekali lagi, bahwa ujian dan persoalan yang Tuhan izinkan itu adalah membentuk setiap otot-otot rohani kita, dan iman kita menjadi kuat. Supaya apa? Ke depan saudara tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Wahyu berkata bahwa Wahyu tahu, iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Maka dia turun dalam geramnya. Dia mencari orang-orang yang percaya. Sasarannya, karena dia tahu bahwa waktunya dia sudah sangat dekat, maka dia turun dengan kekuatan penuh. Untuk apa? Untuk menghancurkan, melemahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya tutup dengan satu ayat. Yesus berkata begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu bukan gertakan, saudara, dan itu sangat serius. Banyak yang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Oleh sebab itu Wahyu berkata bahwa iblis dengan segala antek-anteknya, dia turun dengan kemarahan penuh. Untuk apa? Supaya dia bisa menyeret orang lebih banyak masuk kepada kekekalan neraka. Oleh sebab itu pahamilah, apapun situasi, kondisi yang terjadi atas hidup kita, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan yang terbaik dalam hidup kita. Amen. Ketika kita bisa melewati proses, kalau kita menghindari setiap proses, menghindari setiap ujian, maka kita akan menjadi seperti Yunus. Saya mau kasih tahu bahwa kalau Tuhan berperkara atas hidup kita, Dia akan kejar kita sampai dimanapun. Amin. Yunus, ketika Tuhan bilang, Yunus, kamu harus ke Niniwe, beritakan firman Tuhan, sampaikan kepada kota Niniwe yang adalah yang Irak sekarang. Sampaikan kepada mereka karena dosa mereka terlalu besar. 40 hari lagi saya akan menghancurkan kota ini. Tapi Yunus marah. Dia bilang dalam hatinya bahwa Tuhan tidak perlu selamatkan kota Niniwe, karena kota Niniwe itu adalah kota yang berdosa, kota besar, kota yang berdosa, kota yang biadab di hadapan Tuhan. Dia tidak mau kota itu diselamatkan. Akhirnya dia melarikan diri ke Tarsis. Dari Irak kurang lebih 4.000 km dia melarikan diri di hadapan Tuhan ke kota Tarsis yang adalah Spanyol sekarang. Dari Timur Tengah jauh dia melarikan diri ke sana. Tapi ada lihat Tuhan kejar dia. Dia naik kapal, Tuhan kejar. Tuhan buat goncangan angin ribut yang dahsyat di kapal itu. Dan pada zaman dulu, ketika mereka berlayar di lautan, ketika ada badai, ada besar, tiba-tiba, maka ini ada tanda, ada pertanda bahwa ada sesuatu yang terjadi. Mereka berpikir bahwa ada yang salah di kapal ini. Akhirnya mereka tanya semuanya. Dan Yunus mengaku, gara-gara saya lah sehingga badai ini terjadi. Terus mereka bilang, Yunus katakan, angkat saya, buang saya ke laut, maka badai itu akan reda. Ketika mereka membuang Yunus ke laut, maka badai itu reda. Sekali lagi, kalau Tuhan berperkara atas hidup kita, Dia akan kejar kita. Oleh sebab itu jangan pernah lari dari proses, karena memang itu tujuan Tuhan untuk membawa kita ke Kanaan yang berlimpah, susu dan manis. Kita cuma sementara di dunia ini kok, saudara. Cuma sementara. Akhir zaman universal itu urusan Tuhan. Tapi akhir zaman lokal kita tidak tahu, saudara. Kita tak tahu, mungkin minggu depan kita tidak bertemu lagi. Hidup ini adalah misteri. Kita nggak tahu, saudara. Tidak ada manusia pun yang tahu. Oleh sebab itu, belajar menghadapi proses, belajar menghadapi ujian bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dalam segala situasi, kondisi apapun yang terjadi, ingat bahwa di tengah-tengah persoalanmu ada Yesus di sana. Dia bekerja bersama-sama untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jangan lihat hari ini. Mungkin hari ini kita menderita, sakit hati, menyalahkan Tuhan, marah. Tapi kelak kita akan melihat ke depan bahwa semua rencana Tuhan terindah atas hidup kita. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Firman berkata bahwa tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika kami membuka hati kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak Surga yang meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap kami semua yang mendengarkan malam hari Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu atas hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Kita jalan dulu kembali Bapak Ibu, kasih Tuhan.